Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi atau proses manajemen. Anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Novia Wahyu Ramadhani, dan yang kedua Nuraini Ramadina, yang ketiga Syara Tanzila, dan yang keempat Putri Oktaviani. Klasifikasi pokok fungsi-fungsi manajemen. Kombinasi A, perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, memberi dorongan, actuating, dan pengawasan, controlling. Kombinasi B, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi atau motivating, dan pengawasan. Kombinasi C, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan atau directing, dan pengawasan. Kombinasi D, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi, dan memberi peranan. Kombinasi E, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi, pengawasan, dan Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan, manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Menurut Handoko, tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka keefektifan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Stoner tahun 1996, langkah-langkah dalam proses pengorganisasian terdiri dari yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Menurut Hasibuan tahun 2006, halaman 123-124, asas-asas pengorganisasian yaitu yang pertama, Principle of Organization Objective atau asas tujuan organisasi. Yang kedua, Principle of Unity Objective yaitu asas kesatuan tujuan. Yang ketiga, Principle of Unity Command yaitu asas kesatuan perintah. Selanjutnya, Principle of the Span of Management. Selanjutnya, Principle of Delegation of Authority. Selanjutnya, Principle of Parity of Authority. Selanjutnya, Principle of Responsibility. Selanjutnya, Principle of Departmentation. Selanjutnya, Principle of Personal Placement. Selanjutnya, Principle of Scalar Chain. Selanjutnya, Principle of Efficiency. Selanjutnya, Principle of Continuity. Selanjutnya, Principle of Coordination. Actuating atau asas pengarahan. Penggerakan adalah segala keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sehingga mereka mau bekerja ikhlas agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan ekonomis. Menurut Andri dan Endang tahun 2015 di halaman 47, tujuan dari actuating yaitu yang pertama memberi semangat, motivasi, inspirasi, sehingga timbul kesadaran dan kemauan untuk bekerja lebih baik lagi.
Yang kedua, pemberian bimbingan dengan tindakan seperti pengambilan keputusan dan mengadakan komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, pengarahan dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Indikator-indikator pelaksanaan fungsi equating meliputi yang pertama directing, yang kedua commanding, yang ketiga leading, dan yang terakhir keempat coordinating. Controlling atau evaluating. Controlling atau pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun pekerjaan, tanpa adanya pengawasan, pekerjaan tidak dapat dikatakan berhasil. Menurut Heri Juto, prinsip-prinsip pengawasan ada 7, yaitu yang pertama, mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Yang kedua, dapat diketahui dengan segera penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, luwes. Yang keempat, mencerminkan pola organisasi. Yang keenam, mudah dipahami. Yang ketujuh, dapat segera diadakan perbaikan. 5 tahap pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima, penyimpangan tindakan koreksi apabila diperlukan. Evaluating atau evaluasi adalah suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi. Selanjutnya, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut. Prinsip melakukan evaluasi antara lain, yang pertama keseluruhan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga objektivitas. Menurut Wirawan, ada beberapa tujuan evaluasi, di antaranya yang pertama, menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Yang kedua, mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar. Yang ketiga, evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari objek evaluasi. Yang keempat, pengembangan penggunaan dari objek yang dievaluasi. Yang kelima, mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.